Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini pasca swab massal di DPRD Kaltim dan adanya anggota legislatif tertular virus corona. Kegiatan di Komplek Perkantoran Para Wakil Rakyat Jalan Teuku Umar, Karangpaci dibatasi kembali. Rapat paripurna pun dilaksanakan secara virtual. Beginilah suasana di kantor DPRD Kaltim pasca dilakukan swab massal dan ada anggota DPRD tertular virus corona. Langkah antisipasi lockdown langsung diberlakukan. Rencananya sampai 10 Agustus kantor para wakil rakyat dibuka kembali. Agenda-agenda para wakil rakyat dilakukan di luar kantor, kebetulan bersamaan dengan masa reses, sehingga para anggota DPRD bekerja di luar kantor parlemen dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Namun usai masa reses berakhir, kantor DPRD belum juga dibuka. Akhirnya rapat paripurna yang membahas 4 raperda dilakukan secara virtual. Fraksi PKB menyampaikan pandangan umumnya yang disampaikan oleh Sutomo Jabir. Daerah juga harus lebih fleksibel dan dinamis dalam merespon dan melayani masyarakat. Pimpinan sidang serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi umum, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Dalam hal ini, fraksi PKB menilai perlunya akselerasi dalam menggali potensi pendapatan daerah, upaya penyehatan pelaku usaha, dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Puluhan pedagang pasar Sepinggan jalani rapid test yang digelar Pemkot Balikpapan dan gugus tugas COVID-19. 500 rapid test disiapkan khusus untuk pedagang pasar dan keluarga. Puluhan pedagang pasar tradisional Sepinggan Balikpapan Selatan pada Kamis pagi menjalani rapid test. Rapid test digelar lantaran 2 pedagang pasar tradisional Sepinggan terkonfirmasi positif COVID-19 dan bahkan sudah meninggal dunia. Pemerintah Kota Balikpapan beserta Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan gugus tugas menyiapkan sebanyak 500 rapid test untuk para pedagang. Namun antusias pedagang yang ikut menjalani rapid test sangat minim. Saat ini sebagian pasar tradisional Sepinggan sudah melakukan penutupan toko miliknya sendiri lantaran khawatir saat akan terkena atau tertular virus COVID-19. Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan 500 rapid test untuk dilakukan pada hari ini. Ini antusiasnya sudah mulai kelihatan nih Pak? Kenapa? Antusiasnya sudah mulai kelihatan? Iya. Saya pikir memang harus begitu karena kalau tidak kan yang kalau mempunyai dia sakit itu kan bukan dia sendiri yang sakit gitu, bisa saja menularkan orang lain. Bang Indri lagi. Jadi memang harus kita cepat deteksi supaya kalau memang dia terindikasi positif, ya tentunya kita bisa langsung isolasi kan.
Kalau enggak, ya takutnya nanti bisa menulari yang lain. Pak, ini dilakukan di pasar resmi kan karena ada ini Pak ya, terkonfirmasi positif Pak ya? Malah ada yang meninggal kan? Sudah ada meninggal Pak ya? Meninggal. Jadi kondisi pasar Buka atau gimana Pak? belum ada penutupan. Ini kan sudah tutup itu. Tutup Pak ya? Sendiri Pak ya? Menutup sendiri. Tutup sendiri Pak ya? Sementara itu, pedagang yang mengikuti rapid test menilai baik untuk mengetahui lebih awal apakah tertular atau tidak dengan virus COVID-19. Rapid test hari ini? Bagus aja Mas. Antrian tidak terlalu panjang, cepat aja kok, kurang lebih 1 jam sudah selesai. Mas tahu Mas di pasar pinggan ada yang terkonfirmasi positif? Ngerti informasinya? Ngerti ya? Ada yang meninggal? Ada. Khawatir nggak? Ya sedikit khawatir Pak. Gimana? Kalau menerima hasilnya nanti misalkan reaktif gimana Mas? Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ada ya? masalah kan. Yang jelas kan kita tahu status diri kita dulu. Yang lain bagaimana? Yang lain? Teman-temannya? Kurang paham, saya posisi hari ini jualan. Oh, nggak jual memang ya? Jualan memang. Para pedagang yang mengikuti rapid test ini juga dibagikan pelindung wajah secara gratis oleh gugus tugas untuk digunakan saat berjualan nantinya. Hasil rapid test akan diketahui 2 hari ke depan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Warga tepi sungai Karangumus terus berusaha memperjuangkan agar pemerintah mengakomodir permintaan relokasi. Setelah berunjuk rasa di DPRD Kaltim, mereka mendatangi kantor gubernur di Jalan Gajah Mada. Dari orasi yang disampaikan warga terdengar jelas tuntutan yang mereka ajukan. Warga menolak penggusuran bangunan rumah mereka sebelum pemerintah memberikan keputusan tentang relokasi di tempat yang baru. Di kantor gubernur Selasa siang, warga dari RT 26, 27, dan 28 yang bergabung dengan nama Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri menyampaikan keberatan atas rencana pembongkaran yang dilakukan Pemkot Samarinda pada 5-8 Agustus. Tuntutan warga pemerintah memberikan lahan untuk pemukiman baru tambah dengan uang santunan sebesar 55 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Suwanto sebagai pelaku yang membersamai aksi warga Pasar Segiri dan mahasiswa. Saya dari Kampung Mul. Jadi saat ini kami sejak awal sudah membersamai dari aksi yang dilaksanakan masyarakat Pasar Segiri dan turut membersamai juga di masa hearing yang saat itu dijanjikan untuk mendapatkan relokasi, usahakan untuk mendapatkan relokasi. Nah, yang saat ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Pasar Segiri sudah dirilis dari Pemkot Kota Samarinda untuk kembali melanjutkan pembongkaran, padahal masih ada masalah yang belum diselesaikan. Nah, tujuan dari masyarakat hari ini kemarin sudah menemui DPRD Provinsi Kaltim dan dijanjikan untuk dapat melaksanakan RDP bersama pihak-pihak terkait untuk kembali mendiskusikan dan mencari solusi agar masyarakat bisa mendapatkan relokasi. Nah, kenapa sih relokasi gitu kan? Dari aturan pemerintah yang disampaikan gitu, peraturan pemerintah bahwasanya ada 2 pilihan untuk pemerintah, apakah ingin memberikan relokasi atau memberikan uang santunan. Sekarang permintaan relokasi sudah digaungkan sejak bulan Juli, namun pemerintah tidak bisa memenuhi karena menurut Sekda Kota Samarinda, Sugeng Hairudin, tidak ada aturan yang membolehkannya karena warga menempati tanah pemerintah, maka tidak dibolehkan memberikan ganti rugi kecuali sebatas uang santunan.
Program pembongkaran rumah-rumah di tepian Sungai Karangmumus sudah direncanakan sebagai upaya menata sungai dan pengerukan agar mampu menghalau banjir. Warga Kota Samarinda umumnya mendukung penertiban rumah-rumah di tepi sungai karena selama ini dianggap sebagai penyebab banjir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Partai Gerindra Kaltim mengumumkan 7 calon pasangan yang diusungnya dalam pemilu kada di Kaltim. 1 pasangan lagi untuk Balikpapan masih digantung karena masih ada ganjalan internal. Penyerahan surat keputusan Partai Gerindra diserahkan di Ballroom Hotel Selika Samarinda. 7 pasangan yang diusung untuk Samarinda pasangan Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, Kutai Barat FX Siapan dengan Edianto Arkan, dan Kabupaten Pasir untuk Alphard Sarip dengan Arba'in M. Nur. Kemudian untuk Kutai Timur, pasangan Mahyunadi dengan Lulu Kinsu. Kabupaten Mahakam Ulu, pasangan Bonifasius Belawan G dengan Yohanes Apun. Dan Kutai Kartanegara, pasangan Edi Damansah dengan Randy Solihin. Sementara untuk Bontang, pasangan Neni Murnaini dengan Joni. Sedangkan di Balikpapan yang sudah terbit SK-nya, pasangan Rahmat Mas'ud dengan Sabarudin Pandre Saleh. Namun Partai Gerindra masih menggantung lantaran ada dinamika politik baru di Balikpapan. Dinamika politik yang berkembang di Balikpapan, Rahmat Mas'ud menerima SK dari partai lain dengan pasangan yang berbeda dengan pilihan Gerindra. Iya, artinya kalau pasangan lain kan berarti bukan Pak Rahmat dengan siapapun gitu ya. Jadi 2 kemungkinan itu masih terbuka. Nah, bagaimana bentuknya? Posisi putusan akhirnya semua bergantung pada Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Dewan Pembina Pak Haji Prabowo. Berarti keputusan itu seminggu lagi berarti ya, Pak? Ya, diperkirakan seminggu lagi karena kan ini sudah persiapan pendaftaran. Mungkin akan lama. Ya paling lambat minggu ketiga Agustus. Pasangan lain yang dimaksud adalah Rahmat Mas'ud berpasangan dengan Tohari Ajis yang didukung oleh PDI Perjuangan. Menurut Andi Harun secara pribadi, dia menginginkan Rahmat Mas'ud dengan pilihan Gerindra. Kalau saya selaku ketua partai tentu berharap Pak RM bergandengan dengan Pak Sabarudin. Karena dari hasil survei juga pasangan ini lebih tinggi dari pasangan Pak RM dengan manapun. Jadi jika Pak Rudi Masud berpasangan dengan Pak Sabarudin, Pak Rahmat Masud berpasangan dengan Pak Sabarudin, itu unggul paling teratas dengan Pak Rahmat berpasangan dengan siapapun di Kota Balikpapan. Pasangan lain yang belum diumumkan adalah untuk Kabupaten Berau. Sebelumnya beredar dukungan Partai Gerindra kepada Muharram dengan Syarifatul Syaidiah. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bawaslu Kota Balikpapan menggelar sosialisasi Pilwali Kota Balikpapan bersama media massa. Sosialisasi juga dihadiri oleh Komisioner KPU Balikpapan. Bertempat di ruang meeting salah satu hotel di kawasan Sepinggan, Bawaslu Kota Balikpapan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema sosialisasi media massa dalam pengawasan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan tahun 2020 pada Rabu 5 Agustus 2020 pagi. Maksud dan tujuan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan media massa yakni agar masyarakat Balikpapan terkhusus yang memiliki hak
suara mengerti dan mengetahui jika Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditunda menjadi 9 Desember 2020, bukan pada 23 September 2020. Dari hasil survei yang dilakukan KPU Balikpapan, penundaan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, banyak warga yang tidak mengetahuinya. Dengan sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan media massa untuk meningkatkan angka partisipasi dalam Pilwali Kota Balikpapan dengan target 77,5%. Jadi kegiatan hari ini kita gelar dalam rangka penting sekali untuk bisa pelaksanaan pilkada di 2020 pasca ditunda oleh bencana non alam untuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas gitu. Kita ketahui bersama bahwasanya sebelum ditunda pelaksanaan pilkada di 23 September tahun 2020 yang kemudian ditunda menjadi 9 Desember tahun 2020. Nah, oleh karena itu melihat keterbatasan kami di Bawaslu terkait dengan mempublikasikan pelaksanaan pilkada ini, maka kami mengundang seluruh rekan-rekan media untuk hari ini dapat intensif dan masif menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Sebagian tadi ketahui kita sama dari KPU tadi sudah melakukan survei bahwasanya pengetahuan masyarakat terkait dengan penundaan pilkada ini masih di bawah angka 50%. Nah, ini menjadikan PR kita bersama, jangan sampai nanti pelaksanaan pilkada di bulan Desember tepat tanggal 9 itu partisipasi kita tidak sesuai dengan harapan, karena target kita partisipasi ini mencapai 77,5%. Itu harapan kita bersama. Jadi memang kami akui ada beberapa yang, karena begini, stiker yang A2 KWK kami sudah terlanjur dicetak. Nah, dicetak untuk digunakan pada saat pemutakhiran pada bulan 3. Tapi karena ada surat edaran dari KPU RI untuk melakukan penundaan tahapan, maka mau tak mau, ya kan, digeserlah 23 September hari pencoblosan ke tanggal 9 Desember. Nah, stikernya sudah tercetak 23 September. Kemudian kami lagi tidak memiliki anggaran, tidak diperbolehkan lagi untuk mencetak stiker karena sudah ada. Kemudian stiker itulah dimaksimalkan dengan baik. Tanggal 23-nya itu ditempel dengan stiker lagi, tanggal 9 Desember dirubah. Kemudian di bawahnya itu kita coret. Nah, itu dicoret. Bayangkan ada 230.000 stiker, karena itu sesuai dengan jumlah kakak, kepala keluarga, bukan sesuai dengan jumlah pemilih. Kakak 230.000. Itu dikerjakan oleh teman-teman sekretariat di sana, KPU. Hadir dalam sosialisasi Bawaslu terkait Pilwali Kota Balikpapan, Komisioner KPU Balikpapan, sejumlah awak media dan Ketua Media Cyber Kaltim. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang lelaki ditemukan terkelungkup meninggal dunia di dalam kamar. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, lantaran itu kemungkinan korban bernama Hamid Han meninggal dunia akibat serangan jantung. Warga Gang Poliwali 10C Jalan M. Said RT 46 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, geger. Seorang lelaki yang dikenal selama ini tinggal menjaga rumah saudaranya yang berada di Bulungan ditemukan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup. Penemuan mayat korban bernama Hamid Han Selasa siang. Menurut cerita dari warga, selama ini Hamid yang diketahui belum punya istri meski usianya memasuki senja 62 tahun. Dari KTP korban diketahui yang bersangkutan lahir Samarinda 25 Desember 1958. Penyakitnya kayaknya jantung. Oh jantung ya? Lambung kan dulu. Waktu itu mah akut. Sudah berapa lama Pak dia tinggal di sini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nyewa dia Pak ya? Tidak nyewa. Rumah keponakannya. Oh ini rumah keponakannya dia. Keponakannya di Bulungan. Bulungan ya. Sudah menikah dia Pak? Belum, dia udah punya istri, udah punya bujangan sampai sekarang. Yang menemukan tetangga sebelah, tapi habis itu kan dia ke rumah sakit tetangganya itu karena ada keluarganya sakit di rumah sakit.
kronologinya tetangga sendiri bagaimana dia ceritanya? Dia datang sendiri, pintu terbuka kah atau gimana? Atau dia ketok-ketok gitu nggak ada suara? Dia kan begini, air kecil. Dia ketok-ketok kan udah nyautin. Nah setelah diintip itu sudah kayak gitu dia nggak berani lagi masuk. Panggil saya sama warga, gitu kan? Kita juga nggak berani masuk. Datang dari Babinsa dari kelurahan masuk. Jam berapa? Setengah satu. Jam berapa Pak? Tim Inavis yang datang ke lokasi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh Hamid. Dugaan kuat korban meninggal dunia karena ada serangan jantung. Setelah dilakukan pemeriksaan, mayat kemudian dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Jadi ini ada info dari masyarakat bahwa di sini ada ditemukan mayat seorang laki-laki. Untuk namanya saya kurang tahu. Terus untuk masalah tanda kekerasan nggak ada. Diduga ini sering sakit jantung. Sudah punya sakit jantung. Pernah dirawat juga di rumah sakit. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Pemerintah Kota Samarinda sudah membeli mobil PCR yang difungsikan untuk melakukan testing swab secara mobile dengan hasil yang cepat. Keputusan membeli mobil yang dilengkapi dengan alat PCR atau polymer chain reaction karena kebutuhan kecepatan pemeriksaan atas penyakit menular seperti COVID-19 adalah tantangan pada masa mendatang. Bahkan pandemi diperkirakan masih berlangsung lama, sehingga pelayanan terhadap testing swab harus lebih cepat. Adanya mobil yang dilengkapi dengan alat PCR menjadi solusi masih kurangnya alat tes hasil swab di Kota Samarinda. Ya, mobil PCR insya Allah hari Jumat ya. Dan saya perlu luruskan harganya itu tidak 10M. Dan siapa yang merilis berita Kominfo, rilis Kominfo? Salah mungkin Kominfo-nya. Jadi karena saya juga nggak merilis. Kalau tidak salah 3 miliar. 3 miliar. Sudah termasuk dengan 2 mesin di dalam. Ya, justru itu yang harganya karena memang bukan mobilnya kan, karena PCR-nya. Cuma kelebihannya mobil PCR itu dia mobile dan kecepatan waktunya. Menurut Ismit Kusasi, Dinas Kesehatan memfungsikan mobil PCR untuk menambah kecepatan diagnosa pasien-pasien yang diduga tertular virus. Alat itu menjadi informasi awal bagi kalangan petugas kesehatan mengenai status pasien. Nanti fokusnya kalau mobil itu datang untuk kecepatan diagnosa itu dulu, terutama swab pasien-pasien yang masuk di rumah sakit, yang masuk dalam keadaan sedang berat, itu paling tidak memberi kepastian buat tenaga nakes kita, sehingga dalam melakukan tindakan kan protokolnya berbeda tuh. Kalau pasiennya swabnya negatif dengan swabnya positif gitu. Itu kira-kira yang kedua berapa untuk tracking. Berapa lama, Jadi Pak? 45 menit sampai 1 jam sudah ada keluar hasil. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Dua orang pelaku pencurian kotak infak terekam CCTV konter HP. Pelaku berpura-pura untuk membeli pulsa ponsel. Aksi pelaku pun viral di media sosial. Dua pelaku pencurian kotak infak di sebuah konter ponsel di Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan terekam kamera CCTV. Aksi kedua pelaku ini viral di media sosial. Aksi pencurian dilakukan oleh pelaku pada Rabu siang 29 Juli 2020. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua pelaku yakni satu pelaku yang mengenakan jaket merah berpura-pura membeli pulsa sehingga penjaga konter sibuk. Sementara rekan pelaku yang mengenakan helm putih memasukkan kotak infak kecil ke dalam tasnya. Setelah berhasil beraksi, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Kotak infak diketahui hilang oleh penjaga konter setelah petugas rumah yatim hendak mengambil kotak infak yang dititipkan, namun ternyata sudah tidak ada di tempat. Setelah dicek CCTV, terlihat kotak infak anak yatim diambil pencuri. Itu jam berapa sih kejadian waktu itu? Kejadiannya sekitar jam 20.38. 20.38. Ya. Dia modusnya seperti apa itu? Dia tuh ada dua orang cowok. Terus dia tuh yang satunya ngalihin perhatian dengan cara dia beli voucher, terus minta diisikan. Nah, yang satunya lagi itu dia ternyata bawa tas. Dibuka, terus yang penjaga yang malam ini lengah, dianya langsung masukin kotak amalnya itu. Dalam tas? Iya, ke dalam. Kotak amalnya tuh kecil kah atau gimana? Kayak apa kaleng kah? Kotak? Kayak kotak gini nih. Oh gitu. Nah, lumayan lah. Kecil ya Bu ya? Iya, sedang sih. Sedang ya? Kira-kira berapa sih Bu di dalamnya itu Bu? Kurang tahu sih, soalnya itu kebanyakan uang 2000-an sama uang 500-an gitu. Tapi itu sudah sering nggak Bu terjadi seperti kejadian itu? Kalau untuk di konter-konter sih sering. Emang kalau di sini? Di sini baru ini. Baru itu ya? Iya. Itu juga tahunya pas kemarin siang. Orangnya mau ngambil, ternyata kotaknya nggak ada. Oh gitu. Kemarin siang ya? Iya. Dilihat CCTV ada ya? Iya, dilihat CCTV sekitar jam 8:30 malam itu. Kejadian pencurian kotak infak di konter HP ini baru pertama kali dialami dan berharap pelaku bisa segera diamankan oleh pihak kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pasangan Edi Damansyah dengan Randy Solihin semakin kencang setelah mengantongi dukungan dari 6 partai politik untuk maju dalam Pilkada Kutai Kartanegara. Partai Gerindra menjadi partai ke-6 yang mengusung pasangan ini. Dewan Pengurus Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra resmi mengusung Edi Damansyah berpasangan dengan Randy Solihin untuk maju di Pilkada Kutai Kartanegara. Dengan 7 kursi Gerindra di DPRD Kukar, maka total 21 kursi sudah dikantongi pasangan ini dari 6 partai yang resmi menjadi pengusung. 6 partai itu adalah PDI Perjuangan dengan 7 kursi DPRD, Gerindra 7 kursi, PKS 3 kursi, Partai Nasdem 2 kursi, PPP dan Perindo masing-masing 1 kursi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan seluruh jajaran ke tingkat bawah memberikan dukungan dan merekomendasikan Bapak Dr. Edi Damansyah MSI sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dan berpasangan dengan Haji Randy Solihin sebagai bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan dukungan Partai Gerindra berlangsung di Hotel Selika Mulia, Samarinda. Partai yang dinahkodai Prabowo Subianto itu menyerahkan 7 SK bakal calon yang diusung dalam pilkada di seluruh Kaltim. Kita ini kan partai ini adalah memang memenuhi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak dilihat dari jumlah besar kecilnya koalisi ini. Di sisi lain bagaimana koalisi ini di dalam bekerja bersama ini pandangannya sama, persepsinya sama, tujuannya sama. Dan tujuan kita ingin memenangkan tanggal 9 Desember. Jadi, yang penting itu yang sangat mendasar bagaimana bersinergi dengan baik kerja bersama ini. Selain 6 partai yang sudah pasti menjadi pengusung Edi Randy, masih ada partai lain yang terus dilakukan komunikasi, yakni Partai Golkar. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Tim Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan meringkus 2 orang tersangka kasus pencurian sepeda. 1 unit sepeda disita sebagai barang bukti. Berikut informasinya. Budiansyah dan Muhammad Ridwan, 2 orang tersangka pencurian sepeda, kembali digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan. Kedua pelaku masih ada hubungan saudara. Kedua tersangka dibekuk oleh tim Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan di rumahnya di kawasan Sepinggan, Balikpapan Selatan pada Senin 3 Agustus 2020. Tersangka melakukan aksi pencurian sepeda pada tanggal 1 Agustus 2020 di sebuah halaman masjid kawasan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual dengan harga Rp400.000. Dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, keduanya mengakui sudah ada sekitar 10 TKP pencurian sepeda yang dilakukan oleh tersangka. 1 tersangka merupakan residivis dengan kasus narkoba. Kita mengungkap kasus yang ada informasi di media sosial yang kita ketahui bersama. Ada di media sosial itu rame, jadi viral pencurian sepeda, sehingga korbannya kita arahkan untuk ke Polsek untuk bikin laporan. Ya, dengan waktu 2 hari, ya alhamdulillah terungkap siapa pelakunya dan termasuk barang buktinya saat ini ada di sini. Tersangkanya sendiri siapa sih? Tersangkanya berdua ini Budiansyah dan Muhammad Ridwan. Hubungan mereka apa? Hubungan mereka ini masih saudara, sepupu. Jadi modusnya seperti apa?
Jadi modusnya ya kita lihat di media sosial, sepeda diparkir di masjid diambil. Gitu. Ada berapa TKP kan? Untuk sementara ini hasil lidik cuma masih dikembangkan. Itu yang kita temukan itu ada 10 TKP ya. Nah, tapi ini masih kita lidik lagi, kita kembangkan lagi. Namun untuk sementara masih kita amankan 1 barang bukti sepeda. Pelaku 3 kurang lebih 3. Itu dari kapan aja? Kurang lebih sebulan. Sebulan. Sudah dijual semua? Iya. Berapa dapat, Mas? Satu sepeda berapa dijual? 400. Ya? 400. 400. Itu tahu harga asli sepedanya tahu berapa? Enggak tahu. Itu hasilnya uangnya dia pakai apa? Buat makan. Buat makan. Mas, kenapa milihnya sepeda, Mas? Lebih mudah atau seperti apa? Lagi musim atau gimana? Iya, lebih mudah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka ini akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak dan saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.